Oke, selamat berjumpa kembali sang juara luar biasa bersama Buya di channel Why English with Buya. Bersama Buya pada hari ini, dan hari ini kita selalu dalam kondisi bahagia, cerah ceria selalu, dan harus selalu sehat. Dan ingat, dalam masa-masa pandemi ini, mudah-mudahan kalian tetap menjaga kondisi kesehatan kalian. Yang paling utama, kemanapun kalian pergi harus menggunakan masker ya, setidak-tidaknya. Dan ingat, cuci tangan dengan sabun apapun sebersih mungkin agar kalian terhindari dari COVID-19 ya. Dan ingat, jangan menyentuh hidung, bagian muka dan mulut ya, dan apalagi mata terutama. Baik, sekedar untuk menginformasikan tentang pandemic virus ini, maka dari itu kita lanjut ke pelajaran kita kembali lagi bersama Buya. Kebetulan hari ini kita akan membahas tentang yang namanya di semester 1 ini kelas 8 bab 2 yang berhubungan dengan checking the understanding. Nah, sebelumnya kita tentunya akan memahami apa sih yang namanya checking the understanding. Intinya adalah begini, untuk menegaskan kembali bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita jelaskan itu dimengerti oleh orang lain atau tidak. Itu intinya, ya. Jadi, untuk lebih tegas dan lebih jelasnya lagi, Buya akan jelaskan secara benar dan baik, ya. Mudah-mudahan begini untuk mempermudah. Tadi Buya sudah ucapkan, karena ini adalah yaitu checking the understanding adalah bagian kedua ya, bab yang kedua. Yang pertama adalah attention yang di channel sebelumnya sudah ada ya. Jadi kalau kalian lihat nanti di sini ada bagian kedua atau angka 2, maka tentunya inilah yang bagian kedua yang kita bicarakan, yaitu di bab 2 ya. Yang bab pertamanya attention sudah pernah di channel sebelumnya, tinggal kalian periksa kembali kelas 8. Oke? Semester 1. Baik, apa sih yang namanya fungsi daripada checking the understanding ini? Adalah checking for understanding, right? Adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan ya untuk mengecek, memahami atau pemahaman seseorang atau lawan bicara kita ya, yaitu mengenai apa yang kita sampaikan kepada mereka ya. Respon yang diberikan bisa positif, bisa negatif ya, itu antara lain. Jadi orang bisa paham, bisa juga tidak kan gitu. Nah, pada saat paham mungkin responnya ada, saat tidak paham juga ada. Nah, ini dua ilustrasi ini Buya akan berikan setelah ya kalian lihat dasar-dasar dari pemahaman apa sih maksud dan arti daripada checking the understanding itu tadi. Baik, kita lihat contohnya yang ada di bawah ini. Kira-kira checking for understanding yaitu mengecek pemahaman, yaitu salah satunya ada di sini, yaitu do you know what I mean? Itu maksudnya ya. Ngertikah apa yang saya, mengertikah apa yang saya ucapkan, apa yang saya maksud. Nah, demikian artinya. Baik, kelanjutannya yang di poin yang kedua kalian bisa lihat di bawahnya, yaitu do you know what I'm saying? Tuh, ya, menggunakan present continuous. Do you know what I'm saying now? Ya, ngerti nggak apa yang saya, atau pahamkah apa yang saya ucapkan sekarang gitu ya? Right. Bagaimana dengan do you follow me? Oke, alright. Dah, di bagian ketiga itu do you follow me? Gitu ya. Alright. Di bagian berikutnya do you understand? Itu yang paling umum. Alright. Atau got it? Ya. Itu got it, paham atau tidak gitu ya. Alright. Is it clear? Dah. Ada juga yang menyatakan crystal clear, berarti jelas sekali ya. Crystal, C-R-Y-S-T-A-L, crystal clear, berarti jelas sekali. Itu ya pemahamannya. Bagaimana dengan are you following me? Gitu. Bukan berarti kamu sedang ngikutin saya ya, bukan. Tapi mengikuti nggak apa yang saya ucapkan nih barusan tadi. Crystal clear, bisa kata demikian ya. Itu ciri khasnya, misalkan demikian. Oke? Ya, jadi bukan karena mengikuti, bukan ya. Bukan mengikuti dalam secara fisik, itu ngikutin itu. Dalam bahasa lainnya stalking gitu ya. Nah, ini sambil kita tambah-tambah kosakata kita ya. Bedakan antara dalam kalimat ini are you following me, bukan berarti mengikuti ya dari secara fisik, ikutin dari belakang gitu ya, atau mengikuti dari menggunakan IG misalkan, atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain ya, itu bukan ya. Tapi ini berhubungan dengan do you understand what I'm saying gitu ya, itu artinya sama ya, mengikuti nggak dengan apa yang saya bicarakan saat ini, begitu kira-kira. Jelas? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua.
Ya, poin yang kedua, showing understanding. Menunjukkan bahwa kita paham, gitu ya. Gimana sih cara-caranya? Ini ada di sini. Nih di sebelah kanan kalian, di sebelah kanan Buya ya, atau di sebelah kirinya kalian di layar kaca kalian. Oke, right, I see. I understand. I get it. Gitu ya. Atau yes, itu yang paling simple. I understand what you are saying. Atau I know what you mean, right? I'm with you. Itu sama saja, bukan berarti saya bersama Anda kok, berbarengan itu bernempel gitu atau bersama-sama gitu ya, bisa kata bukan, tapi berhubungan dengan yaitu I follow you, sama artinya. Berarti benar-benar mengikuti apa yang kita ucapkan atau apa yang kita katakan, gitu ya. Dan ingat loh ya, ini bukan hanya berhubungan dengan kata-kata saja, tapi bisa saja nanti berhubungan dengan sebuah poster atau sebuah pengumuman yang menandakan sesuatu untuk kita supaya tahu kira-kira kita paham nggak dengan maksud poster tersebut, gitu ya. Oh, banyak ada di mana-mana, di mall, di rumah sakit ya, di apotek, atau berada di jalan ya, atau berada di toko-toko tertentu yang memberikan poster-poster tertentu yang meminta kita untuk melakukan sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Dan yang satu lagi adalah untuk tidak melakukan sesuatu, like a signboard, but this is not a traffic signboard, no ya, tapi berhubungan dengan kondisi ya, apakah itu berupa poster apapun. Oke, right. Nah itu tinggal tergantung kita paham nggak dengan poster itu gitu. Jadi tidak selamanya berhubungan dengan kata-kata, right? Oke. So lanjut di poin yang ketiga. Poin yang ketiga di bawah ini yaitu berhubungan dengan expressing of lack understanding. Jadi kita nggak paham ya, expressing of lack of understanding ya, lack of understanding yaitu menunjukkan kekurangpahaman kita ya, atau kita tidak paham. Ini dia, I don't get it. Itu salah satunya ada di sini. And I'm sorry. Ya, what do you mean? Could you say that again, please? Misal kata kalau kita tambahkan, ya, I don't know what you mean. Gitu. Could you say that again, please? Ya, atau what do you mean? Sama. Excuse me, but I'm not following you. Tuh, ya. Kalimat berikutnya. Alright. Lantas, again, please. Repeat, please. Once more. Gitu ya. Alright, I'm sorry, I cannot hear you. Itu sama saja. Atau pardon me, banyak ya penggunaan kata itu berarti minta dijelaskan kembali. Ini tandanya apa? Tandanya dia adalah lack of ya understanding ya, berarti dia tidak paham atau tidak jelas menangkapnya. Alright, butuh apa? Butuh repetition ya, butuh pengulangan. Oke? Atau ada sesuatu yang butuh dijelaskan kembali ya, karena saking tidak pahamnya. Itu yang disebut dengan checking the understanding, itu ya. Nah, sekarang lanjutin daripada lack of understanding, yaitu antara lain ada I don't quite follow you, gitu ya. Right. Nah, inilah bagian-bagian tertentu itu yang dari yang pertama tadi ya, dari topik yang kedua yaitu berhubungan dengan checking the understanding, yaitu judul bab kedua dari kelas 8 semester 1 ya. Yang pertama adalah attention. Nah, poin yang kedua, caption yang 1, 2, dan 3 tadi barusan yang kita bicarakan ya, dari 1 dan berikutnya kedua dan berikutnya yang ketiga, lack of understanding itu tadi, itu yang terakhir. Namun ini Buya akan tunjukkan tidak dalam bentuk dialog saja, tapi juga dalam bentuk poster. Sebagai contoh, Buya akan tunjukkan posternya. Yang pertama adalah yang ini, notice ya. Notice itu adalah berhubungan dengan suatu pengumuman agar kita sedikit perhatian ya. Seperti yang tadi ada attention kan di bab 1 ya. Attention itu ada 2 arti ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Attention 1 adalah minta perhatian, yang kedua adalah perhatian atau memberikan perhatian ya. Oh, you are very tired, so would you like to sit down? Nah, itu namanya kita memberi perhatian. Nah, yang ini adalah berhubungan dengan notice. Oke, coba perhatikan dulu gambarnya. Di sini ada 2 orang berjarak 6 feet lebih kurangnya. Ya, 6 feet itu lebih kurangnya kalau kita konversikan itu kira-kira berapa ya? Kalau 6 feet itu meternya berapa ya kira-kira? 7 sampai dengan 9 meter. Itu kejauhan ya. Enggak lah ya. Cuman sampai lebih kurangnya 1,5 meter lah ya, jarak antara amannya ya. Cuman di sini disebutkan practice, latihan, masih dalam tahap latihan. Kita diminta untuk membiasakan diri di new yang disebut dengan the new normal ini, ya, ya. Kita diminta untuk melatih diri terus, ya. Baik kok, ya. Tujuannya ini adalah untuk membuat kita lebih disiplin.
Yang satu, kedua adalah lebih menjaga kesehatan. Yang ketiga adalah lebih mematuhi ya peraturan yang diberikan apapun tujuannya untuk kebaikan diri kita sendiri. Baik, yuk kita lihat berikutnya di bawahnya, practice social distancing. Nah, ini secara umum. Secara umum disebut social distancing, apakah itu kelompok, apakah itu keluarga, apa gitu yang jumlahnya lebih dari dua ya. Tapi kalau cuma 2 orang saja disebut sebagai apa? Ya, disebut sebagai, ayo ada yang tahu nggak kira-kira adik-adik? Kalau fisik kita berjarak jauh atau berrenggangan atau berjauhan, itu yang disebut dengan physical distancing ya. Kalau hanya 2 orang, oke? Tapi kalau lebih dari 2 atau kelompok atau ada grup, ada societies ya, atau ada community, ada kelompok-kelompok tertentu, itu namanya social distancing. Oke? Karena sudah berkelompok lebih dari 2 orang gitu ya. Nah, jadi ini secara umum practice social distancing itu secara umum. Kalau untuk 2 orang saja disebut physical distancing. Itu kira-kira? Alright, yuk kita lanjut. Ini sebagai contoh. Nah, sekarang kalau Buya bisa tanyakan, what can you understand about? What can you know about? Right? About the picture. Gitu ya. Pertanyaannya kemudian begini, the notice means, gitu ya. Nah ini sambil kalian lihat tulisan di bawah ini, the notice means, tuh ya. Kira-kira pengumuman ini mengandung arti apa? Mengarah kepada apa gitu ya? Ya, antara lain kita harus berjaga jarak. Yaitu salah satunya adalah kalau 2 orang berarti physical distancing. Kalau lebih dari 2 orang namanya social distancing. That's right. Ini untuk menjaga supaya apa? Pemaparan virusnya bisa lebih terjaga. Ya, apalagi kalian harus menggunakan masker, apalagi kalian harus menggunakan face shield, gitu ya, lebih keren lagi. Ya, gerah-gerah dikit nggak apa-apa lah ya. Kalau orang bilang, aduh jadi sumpah nih gitu ya, kalau orang bahasa daerahnya ya, sebagai it's a little bit, I cannot breathe gitu ya, I'm not free ya, everything has to be closed and air cannot brush my face gitu ya, udaranya tidak bisa menyapu ya, atau angin itu tidak bisa menyapu wajah saya, jadi panas nih, seperti ilustrasi gambar berikutnya. Yuk kita lihat gambar berikutnya yang berhubungan dengan stop the spread. Gitu kira-kira? Kelihatan di sini ya. Ini topiknya adalah berhubungan dengan apa yang hari ini sedang terjadi atau tahun-tahun ini pandemik ini sedang terjadi. So, Buya ilustrasikan suatu hal yang mudah untuk dipahami. Oke? Sesuai dengan kondisi saat ini. Stop the spread of COVID-19. That's good. There you go. Stop the spread of COVID-19. Artinya apa? Berhenti dalam penyebaran ya, agar yang namanya COVID virus ini tidak menyebar. Jadi stop, berhenti ya, hentikan penyebaran COVID-19, virus coronavirus ya, atau virus corona 19. Oke? Right deh. Kenapa disebut 19 sih? Masih ada yang masih bingung, kenapa sih disebut COVID-19? Karena munculnya di tahun 2019 itu maksudnya ya. Ya sekedar info aja, walaupun mungkin ada COVID yang lainnya sudah muncul sebelumnya gitu ya. Tapi yang paling terkenal, paling beken sekali mulai dari Wuhan, yang paling terkenal itu dari tahun 2019, makanya disebut COVID-19 ya. Maksudnya itu kira-kira bagi adik-adik atau saudara-saudara yang ada di luar daerah yang mungkin baru juga memahami, mudah-mudahan ini sebagai informasi tambahan buat kalian. Oh, ternyata COVID-19 itu gitu ya. Alright, ya. Oke, so kita lanjut yuk. Apa yang harus kita lakukan dalam melihat poster ini? Apa yang kita lakukan? Perhatikan di sana, wear your surgical mask. Ya, wear your surgical mask berarti ada satu masker ya, penutup mulut hidung ya. Itu antara lain itu disarankan untuk yang hygienic. Yang hygienik itu artinya adalah yang keluaran dari suatu badan atau suatu institusi yang mengeluarkan hak atas kesehatan, dan standar kesehatannya, kualitasnya itu terjamin dan sudah diakui itu. Tapi ada juga yang umum ya, yang harganya jauh lebih murah dan mudah dibeli ya. Apalagi ada yang gambarnya indah-indah ya, orang lagi senyum, orang kumisan yang tadinya nggak punya jenggot jadi punya jenggot gitu ya. Itu ada maskernya seperti itu, bagus sekali. Timbul inovasi ya, dengan adanya kondisi permasalahan ini timbul inovasi ya. Yuk kita pahami berikutnya. No mask ya. Terus kenapa kalau mask? No entry. Bayangkan, tidak pakai masker, tidak pakai pelindung hidung dan mulut,
tidak boleh masuk ke gedung ini atau ke toko ini atau ke wilayah ini. Begitu. Itu maksudnya ya. Itu yang no mask, no entry. Oke? Alright, dalam bentuk merah ya, latar belakangnya dengan tulisan putih. Itu tegas sekali ya. Itu antara lain. Baik. Nah, maka dari itu, ya kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan pemahamannya dari poster ini? Ya, pertanyaannya bentuknya begini jadinya. It can be concluded. Nah, adanya di bawah ini. It can be concluded, right, from the notice that. Oh, ya. It can be concluded from the notice that. Udah pasti pertanyaan itu titik. Kalian tinggal mencari. Ya, dapat disimpulkan dalam pada notis ini, pada pengumuman ini adalah yaitu bahwa apa? Kalau kita tidak mengenakan masker, berarti kita tidak boleh masuk. Itu maksudnya, ya. Demi untuk kebaikan kita juga dan juga demi untuk kebaikan orang lain. Luar biasa. Be the one and be the healthy one. Remember, social distance or physical distance. Oke? Alright. Oke, kita lanjut. Tidak selamanya poster. Tapi bagaimana dalam bentuk dialog untuk lebih mempertegas, memperjelas, yaitu penggunaan checking of understanding dari yang tadinya yaitu asking it ya, checking itu tadi, dan yang kedua adalah responding, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, maka dari itu Buya ilustrasikan dalam bentuk contoh dialog di bawah ini. Oke, dialog 1 ya, kita lihat dialog 1 di sini. Nah, ini kelanjutannya nanti ada. Ya, dialog 2-nya. Nah, dialog 1 di sini yaitu antara Mr. Sidki dengan students. Kebetulan berarti dia seorang guru. Oke? Nah, kebetulan Mr. Sidki berkata, we will make. Nah, ini di atas bagian atas, we will make an advertisement today. Right? We will make an advertisement today. Do you understand? Itu kata Mr. Sidki. Ditanyakan kepada siswa-siswinya. Alright, lantas respon dari siswa-siswinya yaitu yes sir, gitu ya, kalimat berikutnya. And then Mr. Sidki bertanya lagi untuk lebih mempertegas, what did I say? Apa yang saya katakan? Alright, nah ini students respon, we will make an advertisement atau the advertisement sir. Tuh ya, berarti dia sudah paham, gitu ya. Ini contoh dialog yang pertama, gitu ya. Oke, contoh dialog yang kedua seperti apa kira-kira? Jadi tidak selamanya poster. Right, antara seorang ibu kepada anaknya, ya. Oke, so dialog yang kedua, Mother and Tiara. Dear, can you help me to cook fish? Gitu ya. Maukah bantu saya untuk masak ikan? Yes, Mom, respon dari Tiara. Oke, dari kalimat yang kedua atau percakapan kedua. Lantas ibunya lagi berkata, will you buy me some fish in the market? Fish. Pertama-tama belikan dulu ibu, mau nggak? Belikan dulu ibu, yaitu ikan, gitu ya. Oke, Tiara respon, okay mom, I will go there buy motorcycles. And then mother respon lagi, right? Alright, and please don't forget to buy ginger at Mak Sumi's shop. Wah, dia diminta untuk membeli ginger. Ginger itu adalah yang jahe, ya. Di tokonya siapa atau di warungnya siapa? Mak Sumis, ya, namanya Mak Sumi. Nah, Mak Sumi itu punya toko, nah makanya disebut Mak Sumis shop, gitu ya. Alright, do you know what I mean? Itu ngerti nggak apa yang ibu maksud? Gitu. Oke, dia kata ibunya. Oke, so Tiara respon lagi. Kebetulan responnya adalah lack of understanding, gitu. I don't quite follow. Nah, karena kalimat terakhir itu nggak jelas, dia mungkin ya to buy ginger, right? Itu antara lain. Okay, so mom, alright, okay, and then mother, please. Nah ini dia respon lagi. Ibunya mempertegas lagi apa yang tadi Tiara tidak jelas. Please don't forget to buy ginger at Mak Sumi's shop, gitu ya. Okay, be careful dear. Ya, hati-hati di jalan. Okay, TTDJ namanya ya, hati-hati di jalan ya. Okay. Alright, ada juga dengan kalimat lain singkatannya yaitu Daddy Dores ya, padahal nggak penting ya, diiringi dengan doa restu, itu Daddy Dores ya, sudahlah ya. Oke, nggak lucu. Oke, kita lanjut. Alright, Tiara mengapresiasi. Right, thank you mom, I'll go now. Itulah contoh dua dialog yang bisa kita dapatkan, right? Nah, di sini ada tugas buat kalian, yaitu setelah dialog yang kedua ini, Buya akan berikan pertanyaan ya, ada beberapa contoh pertanyaan yaitu yang mempertegas ya dialog yang kedua, bukan yang pertama ya.
yaitu yang pertama tadi antara Mr. Sidki dengan students, tidak. Tapi yang kedua antara Mother dan Tiara. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan Mother dan Tiara. Coba kalian coba di rumah nanti sambil kalian latih-latih. Begitu kira-kira. Nah, di sini Buya akan ilustrasikan soal tentang dialog yang kedua. Ya, ini contoh latihan soal checking for understanding dialog 2. Oke, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, kalian coba jawab ya. Dan juga ada tambahan latihan untuk dialog berikutnya, yaitu yang di bawahnya. Yang ini contoh complete the dialog using the words in the box. Ya, kebetulan tidak masuk dalam kotak. Adanya juga berhubungan dengan alfabet, yaitu A, B, C, D, E. Ada 5 pilihan jawaban yang kalian nanti isi di dialog 1 yang baru, yaitu Mr. Musto dan students. Lantas yang satunya lagi teacher, right, berhubungan dengan Risa dan Nisa, yaitu dialog kedua, ya. Dan soal 3, 4, dan 5 adanya di dialog ketiga, yang ketiga ini, ya. Kalian coba isi dengan jawaban pilihan tadi yang ada A, B, C, D, E atau A, B, C, D, E, choices yang ada di atasnya. Oke, cocokkan dan sesuaikan dengan dialog yang ada. And remember, try to do that at home, and I hope it works. So that if you don't understand, ya, jika masih belum paham, you can easily contact me on my email, right? Okay, or in Zoom, because I'm tutoring in Zoom too, ya. Yeah? Okay, so continue practicing, that makes you better, right? Okay, so this is our last meeting about the bab 2, yaitu semester 1 untuk kelas 8. But I hope you enjoy the class. And remember, try to understand it. How to understand it? Try to read again, and read again at least 3 times, reading until you find that it's easily to understand. Okay, so that is psychologically understanding. Right, one should know that when you read once again and twice and thrice, 3 kali kalian baca, and in the second time or the third time you will memorize it, or maybe you can understand it at least. Okay, so thank you very much, students, 8th graders. Right, thank you very much. We'll meet again on another channel, on other chapter, or other, let's say, criteria, right? Other criteria, or in another channel, maybe, right? Okay, we'll meet again, but tonight, or today, this afternoon, or this evening, we'll end our meeting today. I hope you enjoy the class. Sedikit yang Buya sampaikan semoga bermanfaat. And thank you very much for your response. And don't forget to subscribe. Okay? When you see the bell or hear the bell, ding ding, and then start pressing it right directly, because you are going to be the first one. Anda akan menjadi orang pertama to watch this YouTube. Thank you very much for your response and for your comment, because your comment will make me better. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.